dan kita akan berdoa. Bu Andri Marantika akan doa pembukaan ya. Ya. Ya, silakan Bu Andri. Baik, Pak John, terima kasih Pak John. Shalom teman-teman semuanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, di malam hari ini kembali kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Bapa yang selalu ada di dalam hidup kami. Bapa, kami mau datang untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu yang suci Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Andri Marantika SST dari Kota Kediri ya, yang telah menaikkan doa pembukaan malam ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta. Dipersilakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Praise juga the Lord. halo buat Bapak Ibu semua yang Ya, terkasih shalom. yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini sebagai host untuk menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC malam hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC online Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah host adalah Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2. Worship leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik Ibu Andriana Marantika dari Kediri. 5. Pengumuman disampaikan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. 6. Doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan juga selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Maaf ini masih di kantor. Praise the Lord. Oke. Seragamnya tidak. Baik, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini untuk pelayanannya, sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini ya sebagai host. Dan selamat datang Ibu Sian Liang dan semua kita tentunya ya. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk kita akan bersama-sama menaikkan pujian ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa dalam hidup kita semuanya ya. Oke, kita akan pujikan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus di malam hari ini. Dia Tuhan yang sungguh luar biasa, Dia Tuhan yang sangat dahsyat ya. Kita mau mengasihi Tuhan ya, kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Yesus ya di malam ini. Oke, praise God. Mari membawa hati dengan rindu di hadapan Tuhan dengan ucapan syukur. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Amin. Anugerahmu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu. Amin. Sungguh ku kagum akan
Jemaat Tuhan sama-sama berkata, tak sedetik pun. Tak sedetik pun. Amin. Kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Dengan segenap hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Takkan berakhir kasih setiamu. Sungguh ku kagum akan pribadimu. Dengan syukur sama-sama kita berkata, betapa ku merindukan. Amin. Engkau ya Tuhanku, jiwaku harus kepadamu. Katakan, sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidup. Oke, mohon maaf. Kau memberkatiku, ku puas dengan kebaikanmu. Sama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Katakan, tak sedetik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. Akan berakhir, takkan berakhir. Amin Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan Tuhan akan pribadimu. Oh, betapa ku merindukan. Amin. Engkau ya Tuhan, jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidup kami terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Amin. Ku puas dengan kebaikanmu. Katakan, betapa kami merindukan Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan. Kasih sayang-Mu yang terbaik yang kami nikmati. Oh, sepanjang umurku Tuhan, sepanjang umur hidup, Kau Tuhan yang memberkati hidup kami. Dengan kasih sayang-Mu Tuhan,
dengan kemurahan-Mu Tuhan. Syarabaralalalala, mayaralaba. Oh, betapa ku, betapa ku merindukan Engkau ya Tuhan. Nikmati kasih Tuhan, nikmati kemurahan Tuhan. Sepanjang umur, oh, sepanjang umur hidupku, Kau memberkati. Amin. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Sama-sama kita nyatakan syukur di hadapan Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau yang Tuhan. Oh, jiwaku setiap hari kami, setiap musim kami ada Yesus. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Men, ku puas. Nyatakan setiap syukur di hadapan Tuhan. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Sangat baik Tuhan. Jiwaku di dalam hadirat Tuhan, kami bawa hati kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Kau memberkati. Oh, sekali lagi nikmati dengan sungguh. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkati. Amin. Tuhan baik. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Nikmati dengan sungguh kebaikan Tuhan. Oh, betapa ku merindukan Engkau. Jiwaku
Kami mempercayakan hidup kami di tangan Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami dalam kasih anugerah Tuhan. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah, Engkau berperan penuh atas hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, dengan hati yang haus, dengan hati yang rindu kami hampiri Tuhan. Kuat di dalam-Mu Tuhan. Kau pengharapanku, Kaulah sumberku, tiada yang lain. Yesus, syukur kami. Tetap percaya Engkau punya Tuhan Yesus yang ajaib dahsyat. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Katakan, hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Amin. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatan-Mu yang tak mungkin bagiku. Katakan dengan iman, Tuhan mengadakannya. Kita punya Tuhan Yesus yang ajaib. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Amin. Tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Amin. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Katakan, kami taruh pengharapan kami Tuhan, ya, yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku berserah. Tuhan mengadakannya. Jadikan ini doa kita Bapak Ibu, iman kita katakan. Dalam suka dan air mata, Kau selalu bersamaku. Amin. Tak sekalipun Kau tinggalkan. Kau terangi jalanku. Katakan, hatiku percaya Kau turut bekerja
Kami melihat keajaiban demi keajaiban terus dalam hidup kami. Yang tak mungkin bagiku, Tuhan mengadakannya. Katakan, hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikan-Mu. Yang tak mungkin, Tuhanku, Tuhan mengadakannya. Katakan, hatiku percaya. Di dalam nama Yesus Tuhan, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan-Ku Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, yang tak mungkin bagiku, Tuhan mengadakannya. Bangkitkan imanmu, katakan, hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Kau turut kami melihat perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kami. Berkati hidup kita Bapak Ibu. Bangkitkan iman. Tuhanku, Tuhan, hatiku percaya, mujizat-Mu nyata. Ya Rabba, Yesus. Kuatkan kami Tuhan. Kekuatan yang ada dalam Tuhan ajaib luar biasa, yang tak mungkin. Tuhan mengadakannya. Dalam Haleluya. Praise God. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu sekalian ya. Oke, mari kita siapkan hati kita di malam ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan ya oleh sahabat kita terkasih Ibu Sonya Putirai dari Surabaya. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan akan disampaikan dan doa peneguhan firman ya akan dinaikkan oleh Ibu Sian Liang. Selamat malam Bapak Frans Angki Kuara Emerin dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung ya malam ini. Oke, ya puji Tuhan ya. Oke, kita akan berdoa dulu dan Ibu Sonya Putirai akan menaikkan doa ya di malam hari ini. Untuk firman Tuhan Pak John. Ya, untuk firman Tuhan, betul. Ya. Oke. Dan Ibu Ong Gyo Kim adakah di sana? Oh, Ibu Ong Gyo Kim belum masuk ya. Baik. Ya, oke. Nanti kalau gitu nanti Pak Frans Angki akan memperdengarkan ayat firman Tuhan ya buat kita semuanya. Terima kasih, Pak John. Ya, oke. Silakan Bu Ibu Sonya bisa menaikkan doa ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, selalu bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada seluruh kami. Sampai pada malam hari ini, kami masih bisa mengikuti kembali ibadah lewat Zoom Jemaat CLCC pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga masih diberikan kesempatan untuk kami juga mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Lewat yang sudah naikkan, kami percaya ada mujizat, ada kuasa bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami juga mau berbuat seluruh teman-teman kami yang perjalanan. Kami juga berdoa supaya mereka juga bisa mengambil bagian di dalam mengikuti ibadah Zoom.
Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik. Saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu Pak John Sarbunan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu nyata, firman-Mu itu hidup, firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam setiap persoalan kami. Karena kami tahu firman Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya melalui firman Tuhan yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami imani, bahkan dalam persoalan apapun melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, kirim kuasa Roh Kudus-Mu terus tercurah kepada Pak John Sarbunan. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Menjadi kekuatan bagi kami semua. Terkhusus jadi berkat juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai luar biasa kemanapun Tuhan utus beliau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap prasarana yang kami pakai di rumah kami masing-masing, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberikan kelancaran, kemudahan semua, sehingga tidak ada yang satupun yang akan terlewati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Sonya Putirai dari Surabaya. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya malam ini, dan firman ini akan diperdengarkan ya oleh Bapak Frans Angki Kuara and Merin. Saya ingin cek dulu Pak Frans, apa di sana mic-nya aman? Aman Pak John. Aman ya? Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan malam ini ya. Ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 645. Kita udah tiba ya 643, benar sekali ya. 645 besok pagi ya. Besok malam 645 ya. Kita udah tiba di serial yang ke-643. Amin. Wow, luar biasa. Saking semangatnya Pak Frans ya. Mau cepat-cepat melangkah. Oke, itulah orang yang bersemangat. Baik teman-teman, kita akan lihat tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam menuruti. Menuruti apa, saudaraku? Menuruti teladan sejatinya Tuhan Yesus ya. Saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam menuruti teladan sejatinya Tuhan Yesus? Ada. Sudah pasti ada ya, pasti ya, amin ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak menuruti teladan sejatinya Tuhan Yesus? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah pasti tidak ada ya. Oke, jadi sudah lihat ya, teladan sejati itu yang paling benar-benar patut diacungkan jempol, itulah teladan sejati Tuhan Yesus ya. Karena itu sangat perfeksionis ya, perfeksionis. Perfect sekali Bapak Ibu ya. Tidak ada cacat dan celah. Apakah kita bisa? Bisa, bersama Tuhan pasti bisa ya. Asal kita mau, saudara-saudaraku. Oke, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita. Terambil dari 1 Petrus yang pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Baik, nats Alkitab kita 1 Petrus 2 ayat 21 yang mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Amin ya, perhatikan ayat ini berkata, sebab untuk itulah apa saudaraku? Kamu dipanggil. Siapa yang panggil kita saudaraku? Kristus Tuhan kita ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, untuk kita semua sebagai umatnya ya, jemaatnya. Dan telah meninggalkan apa saudara? Meninggalkan teladan bagimu. Katakan amin ya. Amin. Kenapa Tuhan meninggalkan teladan? Supaya kita mengikuti jejaknya ya. Sungguh indah Bapak Ibu, ikut jejak Tuhan Yesus itu sangat menyenangkan ya.
kita tidak akan pernah tersandung di dalamnya. Amin ya. Kalau kita ikuti jejak orang lain, kita bisa tersandung ya. Karena tidak ada satupun yang sempurna seperti Yesus. Yesus adalah pribadi yang sangat sempurna ya. Itulah sebabnya kita mau mengikuti teladan sejatinya Tuhan Yesus. Amin ya. Oke. Puji Tuhan, kita akan lanjut Bapak Ibu. Kita akan lihat ya, dan ini dapat kita lihat bagian penting ini dulu Bapak Ibu. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam apa saudara-saudaraku? Dalam menuruti teladan sejatinya. Bilang teladan sejatinya. Teladan sejatinya siapa? Teladan sejatinya Tuhan Yesus ya. Tujuannya apa? Supaya dia, saudara saya, dapat mengikuti jejaknya. Jejaknya siapa? Jejaknya Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan Yesus Kristus. Oke. Dan hal ini dapat kita pelajari terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 3 ya. Tadi pagi kita baru menyelesaikan Efesus pasal 4 dan malam ini kita sudah masuk di Efesus pasal 5 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita step by step ya. Selangkah demi selangkah tapi pasti ya. Saudaraku, langkah-langkah kita selalu dituntun oleh Tuhan sehingga kita bisa mempelajari Alkitab ini dengan baik ya. Dengan lebih cermat ya. Dan lebih Bapak Ibu runut ya, kita bisa mengikuti secara bertahap dan teratur. Saudara-saudara terkasih Tuhan, dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran, saudaraku. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam apa saudara? Menuruti teladan sejatinya Tuhan Yesus. Nah, karena di luar sana masih banyak umat Tuhan, mereka belum mengerti atau tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam menuruti apa saudaraku? Menuruti teladan sejatinya Tuhan Yesus ya. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Ya, di gereja. Apakah dia juga ikut melayani? Itu dia melayani. Tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti ada kemuliaan Allah dalam teladan sejatinya Tuhan Yesus. Lebih malam ini lewat pelayanan gereja CLCC, Tuhan ingin menyingkapkan, Tuhan ingin membukakan sebuah rahasia bahwa selama ini yang kita perlukan adalah untuk mengerti bahwa kemuliaan Allah itu ada dalam menuruti ya. Menuruti apa Bapak Ibu? Menuruti teladan sejatinya Tuhan Yesus ya. Saudara-saudara, sepanjang tahun 2024 ini kita selalu bicara tentang kemuliaan Allah atau kemuliaan kekal ya. Karena kekekalan itu adalah milik Allah, saudaraku. Everlasting glory ya, kemuliaan Allah, kemuliaan kekal. Nah, nanti di tahun depan, tahun 2025 kita akan bicara tentang sebuah tema, ini saya bocorin ya. Saya bocorin tema yang akan kita usung untuk tahun depan, tahun 2025, kita akan bicara tentang everlasting crown, ya. Crown itu mahkota, Bapak Ibu. Jadi mahkota yang kekal, saudaraku, ya. Alkitab berkata, saudaraku, dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, saya percaya Tuhan sediakan kita ini mahkota yang kekal. Mahkota itu diberikan kepada seseorang yang telah bertanding ya dalam pertandingan iman yang benar, dan dia telah menyelesaikan tugas-tugasnya sepanjang dia ada di bumi, dan saat dia ketemu dengan Tuhan di sorga dia mendapatkan mahkota abadi ya. Kalau kita lihat ajang konsentrasi ya, ajang perlombaan yang diadakan ya oleh berbagai macam organisasi dunia itu kan mereka memperebutkan mahkota ya, mahkota yang mudah layu Bapak Ibu ya, mahkota yang mudah usang karena dengannya berjalannya waktu mahkota itu dia akan berkarat atau dia mungkin akan lecet dan sebagainya atau rusak. Tapi mahkota yang Tuhan janjikan buat kita sekalian itu adalah mahkota kekal ya. Jadi untuk urusan masuk surga itu memang pasti Tuhan jamin hidup kita masuk surga. Tapi untuk urusan mendapatkan mahkota itu untuk kita dapatkan di surga tergantung apa yang kita buat di bumi ya Bapak Ibu. Karena itu investasikan waktumu, hidupmu, tenagamu, segalanya
untuk kerajaan Allah. Oke. Nah, kita akan lihat, mari Bapak Ibu kita tanya sama-sama dulu, siapakah dia? Orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam menuruti. Menuruti apa, saudara? Teladan sejatinya Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat ada 3 tanda ya dari orang-orang yang mengikuti teladan sejatinya Tuhan Yesus. Kita lihat tanda yang pertama, ini dia. Tanda yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang amin ya. Ini dulu. Mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pentingnya kehendak Tuhan. Ya, tujuannya apa kehendak Tuhan? Agar dia itu, saudara saya, segera menjadi apa, saudaraku? Menjadi penurut Allah di dalam hidupnya. Ya, itu yang menjadi kehendak Tuhan ya. Oke, kita lihat ayatnya. Efesus pasal 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1 yang mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Amin ya. Seringkali banyak umat Tuhan tidak bisa menjadi penurut-penurut Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti. Ya, itu dia sebabnya mereka tidak bisa menjadi penurut-penurut Allah. Yang menjadinya adalah apa, saudaraku? Mereka menjadi orang-orang yang suka membangkang. Mereka orang-orang yang suka berontak. Mereka orang-orang yang suka menentang akan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena mereka tidak mengerti. Ya, malam ini Tuhan ingin supaya kita ini mengerti. Mengerti itu penting nggak? Penting ya. Mengerti pentingnya kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Agar saudara saya itu segera menjadi penurut Allah ya di dalam hidupnya. Orang yang menjadi penurut Allah, maka dia akan berbahagia. Yesus katakan, saya berbahagialah orang yang bukan cuma menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Pelaku firman ini adalah orang-orang yang menuruti akan kehendak Allah. Ya, saudaraku, sebuah pujian berkata, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk apa? Dia melakukan segala kehendak Bapa, ya. Makanya dalam doanya ketika dia ada di bumi, dia mengajarkan tentang doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, satu kalimat yang terkenal sekali dibilang, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ya, pada waktu di Taman Getsemani pun, dia mengajarkan kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dia bilang, Bapa, kalau boleh, cawan ini, cawan murka Allah lalu daripadaku, tapi jangan kehendak-Mu yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Jadi Tuhan ingin kita semua ini mengerti pentingnya kehendak Tuhan agar kita ini segera menjadi penurut-penurut Allah. Kalau saudara menjadi penurut-penurut Allah, maka apa susahnya Tuhan menyembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan membukakan jalan di saat tiada jalan? Apa susahnya Tuhan memberi engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan memberikan engkau kemenangan, memberikan engkau mujizat? Gak ada yang susah, gak ada yang sukar. Asal engkau mengerti aja, nurut aja, manut aja apa yang Tuhan mau. Pasti lancar semuanya. Amin ya. Haleluya. Tanpa engkau minta, tanpa engkau doakan, Tuhan lakukan itu. Karena apa? Tuhan lihat bahwa engkau menjadi penurut Allah. Ya, engkau hidup akan mengasihi Tuhan, ikut akan kehendak Tuhan. Dan engkau layak mendapatkan itu. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah? Ya, di dalam mengikuti ya teladan sejatinya Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia mengerti, baru yang kedua dia mulai memahami ya. Memahami itu penting Bapak Ibu? Penting ya. Memahami pentingnya. Pentingnya apa saudaraku? Dia hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih itu penting enggak? Penting, bahkan sangat penting Bapak Ibu ya. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita semua malam ini memahami pentingnya saudara dan saya hidup dalam kasih ya. Segala sesuatu kan lenyap, tapi kasih tetap selama-lamanya. Kasih akan membawa kita sampai ke surga ya. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi saudara dan saya sebagai umatnya ya. Mari kita lihat ayatnya, Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua yang mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Amin ya. Dan hiduplah dalam kasih, saudaraku ya. Saudara, kalau orang hidup dalam kasih itu hatinya itu tenang, hatinya bahagia. Tapi kalau orang tidak hidup dalam kasih, yang dia hidup cuma dalam kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit, ya saudaraku, maka itu akan membuat hidupnya tidak akan bahagia. Dan ini kabar buruknya, orang ini dia akan segera saudaraku digerogoti oleh penyakit-penyakit yang mematikan. Seperti apa? Kanker, seperti apa? Tumor, ya penyakit-penyakit kronis yang akan segera saudaraku merenggut nyawanya. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam kasih. Nah, karena itu orang yang hidup dalam kasih itu orang yang mengikuti teladan sejatinya Tuhan Yesus ya. Bahkan ketika Tuhan Yesus disakiti, dia disangkali, dia ditinggalkan, dia dilupakan. Saudaraku, dia dikhianati. Dia cuma bilang dalam doanya, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin ya. Ini rahasia yang kedua, saudaraku. Nah, mari kita lihat rahasia yang ketiga. Saudaraku, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mengikuti teladan sejatinya Tuhan Yesus? Kita lihat yang ketiga, setelah dia mengerti, memahami, baru yang ketiga, yaitu dia mulai menolak. Nah, ini penting. Hidup ini adalah sebuah pilihan. Ada dua hal yang kita akan hadapi. Kita menolak atau kita menerima. Apa yang harus kita terima, apa yang harus kita tolak. Ya, malam ini Tuhan ingin kita menolak. Menolak apa, Bapak Ibu? Menolak percabulan dan rupa-rupa kecemaran, ya, atau keserakahan yang tidak boleh disebutkan, diucapkan tidak boleh. Ya, kita lihat Efesus 5 ayat yang ketiga. Efesus 5 ayat yang ketiga yang mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya kamu orang-orang kudus. Bagi orang-orang kudus, maaf. Ya, perhatikan ayat ini ya, tetapi percabulan. Apakah ini percabulan Tuhan mau kita tolak? Ya, benar. Dan rupa-rupa kecemaran. Kemudian apa lagi yang kita tolak? Keserakahan, ya. Keserakahan disebut saja pun jangan, ojo ya di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Kalau orang berdosa, dia berbuat cabul, ya memang itu jalannya. Ya, orang berdosa membuat kecemaran, ya memang itu jalannya. Orang berdosa membuat keserakahan, itu memang jalannya. Lalu bagaimana dengan kita umat Tuhan? Kita tidak akan pernah kompromi, kita akan menolak semuanya itu. Amin ya. Karena itu akan merugikan diri kita. Oke. Nah, saudara-saudara, kita sudah belajar 3 poin ya. Pertama, mengerti. Kedua, memahami. Baru yang ketiga, kita menolak ya. Lalu kalau gitu kita lihat sekarang apa dong hasilnya. Ini dia hasilnya, saudaraku ya. Ini dahsyat. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menyadari. Menyadarinya bagaimana, saudaraku? Bahwa dia adalah anak-anak yang kekasih. Amin ya. Anak-anak yang kekasih yang telah menjadi penurut Allah. Mari kita lihat ya. Efesus 5 ayat 1. Efesus 5 ayat 1 yang mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Amin. Seperti anak-anak yang kekasih. Kekasihnya siapa? Kekasihnya Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu sadar, dia menjadi kekasihnya Tuhan, dia akan selalu mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, ini dia. Yang pertama, mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menghargai. Dia menghargai apa, saudaraku? Dia menghargai pengorbanannya Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian dia mengikuti teladan Yesus yang rela berkorban. Amin. Kita lihat Efesus 5 ayat yang kedua. Efesus 5 ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Amin ya. Jadi saudara lihat ya, orang-orang yang menjadi penurut teladan sejatinya Yesus Kristus Tuhan kita itu,
Dia benar-benar menghargai pengorbanan Yesus. Nah, bukan cuma menghargai pengorbanan Yesus, tapi dia ikut teladan Tuhan Yesus ya, teladan Yesus yang rela berkorban. Nah, Bapak Ibu, memang kita ikut Yesus ini ada harga yang kita bayar ya. Yang kita bayar itu namanya pengorbanan ya. Korban itu sakit. Korban apa, Saudara? Korban waktu, iya. Korban tenaga, iya. Korban apa, Saudaraku? Korban uang, iya. Materi, iya. Ya. Korban apa lagi? Korban pikiran, iya. Korban perasaan, iya. Ya. Jadi korban itu memang sakit ya. Kalau sesuatu yang kau korbankan dan engkau belum merasa sakit, itu belum disebut korban ya. Korban itu pasti sakit. Dan saya percaya itu yang Yesus lakukan bagi kita sekalian. Makanya ketika dia dipaku ya, dia diberi mahkota duri, dia ditusuk lambungnya, saudaraku. Itu dia teriak kesakitan ya. Saudaraku, itu kenapa? Karena benar-benar dia memberikan nyawanya, dia korbankan bagi kita. Pengorbanan itu memang sakit. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada pengorbanan yang sia-sia ya. Yang kau lakukan di hadapan Tuhan, semua Tuhan perhitungkan jeripayamu. Amin ya. Dan orang yang berkorban, dia akan yang pertama-tama menikmati hasil ya. Hasil kerja kerasnya, hasil pelayanannya dia. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ini dia ya. Nanti Ibu Sian Liang akan berdoa buat kita semua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mengenal apa, saudaraku? Dia mengenal dan kemudian dia mau ikut. Dia mau ikut apa, saudara? Mau ikut cara hidup. Cara hidup siapa? Cara hidup orang kudus. Untuk apa? Menjauhi dosa kenajisan. Nanti kita lihat dosa kenajisan itu apa saja. Disebutkan dalam ayat ini, Efesus 5 ayat yang ketiga. Efesus 5 ayat yang ketiga yang mengatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Amin. Amin ya. Jadi lihat Bapak Ibu. Jadi ini orang-orang yang percaya, yang taat pada firman, dia itu mengenal dan kemudian dia mau ikut cara hidup orang kudus yang menjauhi dosa kenajisan. Dosa kenajisan apa saja? Disebutkan sini pertama percabulan. Itu dia jauhi Bapak Ibu. Yang kedua rupa-rupa kecemaran. Itu dia jauhi Bapak Ibu. Itu yang membuat dia najis. Atau yang ketiga keserakahan saudaraku ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika kita ada di posisi yang demikian, maka saya percaya disitulah kita sedang mengikuti apa yang menjadi teladan sejatinya Tuhan Yesus. Dan siap-siap Bapak Ibu ya. Mujizat ajaib sudah menanti engkau di depan itu ya. Berkat pertolongan kemenangan sudah tersedia bagimu. Amin. Asal engkau ikut aja apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua di malam ini. Dan Ibu Sian Liang akan berdoa ya buat kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya. Apakah Bu Sian Liang ada di sana? Iya, Pak. Oke, silakan Bu Sian Liang. Praise the Yes. Lord. Shalom, selamat malam Pak Shalom. John, selamat Amin. malam Selamat malam. semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari Tuhan, hati kami mengucap syukur kepadamu, buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Tuhan, berkati Pak John yang sudah membawa firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai Pak John lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan, untuk mengungkapkan rahasia firman-Mu ya Bapa. Berkati kesehatan, kekuatan, panjang umur, berkat yang melimpah kepada Pak John apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besarnya ya Bapa. Oh Tuhan, pakai Pak John Tuhan. Senantiasa Tuhan, dimanapun Pak John berada, Tuhan beri kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, firman-Mu yang begitu indah menjadi kekuatan dalam tubuh jiwa roh kami, supaya kami boleh melakukan segala kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang tidak hadir, Tuhan tolong satu persatu Tuhan. Yang mengalami kelemahan Tuhan beri kekuatan, yang sakit Tuhan beri kesembuhan, yang susah Tuhan beri penghiburan, kekurangan beri kecukupan ya Tuhan. Yang jalan pun Tuhan bukakan jalan pada Ya, mereka ya Bapa. Tuhan,
Pakai kami semua anak-anak-Mu Tuhan, lebih setia dan berbakti kepadamu ya Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kau pimpin siap langkah dan kekuatan kami. Kami selalu, Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Kami membutuhkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Pegang tangan kami erat-erat Tuhan. Jangan Kau Ya, ya. lepaskan tangan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Oh Tuhan, di kekuatan pada iman kami supaya kami boleh melakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Sian Liang ya yang sudah menaikkan doa Sama-sama yang Pak sangat John. indah di malam hari ini. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kembali kepada Ibu Yeti Sulistyorini, Tuhan berkati Ibu Sian Liang ya. Haleluya. Sama Pak John. Bapak Ibu, ini adalah undangan Natal kita, suatu yang akan diadakan tanggal 15 Desember ya. Ini nanti Bapak Ibu yang datang bisa ambil ya undangannya di Ibu Lince ya, atau nanti bisa dikirim ke nomor WhatsApp Bapak Ibu sekalian ya. Jadi undangan bisa dalam bentuk fisik maupun yang elektronik ya, kita akan kirim. Oke, dan pastikan acara ini akan bagus dan memberkati kita semua ya. Dan kita akan menikmati Bapak Ibu untuk acara Natal kita. Dan teman-teman yang di luar Pulau Jawa, di luar negeri, nah bisa mengikutinya lewat Zoom ya. Jadi kita akan buka Zoom untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara Natal kita. Ya, Bapak Ibu itu dulu. Dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti pun dari Jakarta sudah tiba ya di hari tersebut. Oke, sudah pasti ada. Oke, silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan Ya, salam buat Bapak Ibu semua yang terkasih. ya Bu Yeti kita ucapkan selamat datang dulu bagi Ibu Debbie ya, dan Pak Johan sudah bersama kita. Oke, Tuhan berkati Bu Debbie. Pagi Pak John, Apa kabar? kabar baik Pak John. Praise God. Oke, semangat ya. Ya, Ya, oke, Tuhan berkati. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua, saat ini selanjutnya untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Andriana dari Kediri. Dipersilakan. Dan Terima semua kasih. kita akan berkata, I receive. Ya, silakan Bu Andri. Ya, terima kasih Bu Yeti, terima kasih Pak John, terima kasih teman-teman Amin. semuanya. Saya akan menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kami katakan I receive. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara kita. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik
tabib. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan Yes. dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Ke atas. Oke. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan dahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC yang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan bangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Katakan. Maranatha. Amin. Amin. I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari kota Kediri. Tuhan berkat Bu Andri. Terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah menaikkan doa profetik. Dan selanjutnya pengumuman disampaikan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk host Bu Yeti cantik. Ya, waktu yang pada kami dan Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Shalom. Tuhan. Ya, sehat selalu, diberkati Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman malam hari ini. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba. Bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa di penginjilan rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lainnya di Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer lewat rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 via atau via rekening OVO Gereja CLCC 081 330 69 29 29 atas nama Marius Yohanes. Hadirat ibadah doa mujizat setiap siang jam 1 yang diadakan di setiap hari dimulai pukul 1. Ya, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10. WIB menyesuaikan ibadah CLCC Sabtu pagi ya. Acara ibadah doa mujizat 1 dibuka bagi yang dalam pergumulan tidak berbeban berat, datang dengan iman yang membawa mujizat. Amin. Amin. Doakan dan dukung Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi, peneguhan dan pemberkatan pernikahan oleh Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10 ya WIB sampai selesai. Tempatnya di rumah Ibu Lydia Eka, ya ini Pondok Chandra, Sidoarjo, Surabaya. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan nikah
oleh Bapak Ferry dan Ibu Rastri. Ya. Terus Pak John, kabar gembira. Mari kita doa dan dukung doa gereja CLCC akan mengadakan Natal dan perayakan Natal yang dengan biaya sangat terjangkau. Orang yaitu setiap orang 150.000 yang akan dilaksanakan di Surabaya, yaitu tanggal 15 Desember pukul 5 sampai selesai di tempat di Resto Double Happiness. Ucapan syukur, apresiasi dengan perjamuan kasih yang di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayan yang dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa, doa profetik, dan pembawa pengumuman. Yang terbaik yang berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dalam mengambil undangan di Ibu Lince Rompas Bendahara Natal. Ya. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan di luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat disesuaikan. Oke. Terus Pak Jan, doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 di pukul 10 di Gedung Srijaya, yaitu Mejen Sukono, Surabaya, dengan merayakan ibadah Natal. Bagi Bapak Ibu yang mulai bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Oke. Ya. Happy birthday bulan Desember. PS John Sambunan dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 15 Adi Yosua, ya, anak putra dari Ibu Anastasia. Tanggal 15 adik Jeremy, cucu dari Bapak Bruri Tikoelu dari Jerman. Tanggal 23 yaitu Bapak Dermawan Lim dari Medan. Oke. Ya, siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 081314182202. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Oke. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu Yeti yang cantik host kita malam ini. Kami persilakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Indriani sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu, kita nanti ini juga berdoa untuk Ibu Emma. Tadi malam saya sampai jam 11:30 malam itu ngobrol WA tentang kenapa, tahu-tahu kenapa saya selalu ingat Mbak Emma. Ternyata nggak lama kemudian WA saya tembus banget gitu loh, tembus. Padahal saya tulis di status Mbak Emma ini, itu rasanya di hati itu kata kita sudah keluarga, jadi tembus banget. Begitu saya muat di status, terus malamnya juga Mbak Emanya WA saya sampai ngobrol sampai malam jam 12 malam. Bapak Ibu semua yang terkasih, hari ini kita juga berdoa agar
Ibu Emma segera diberi kesehatan dan segera dapat pulang lagi bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bapak John. Sekarang saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini, Bapak Ibu yang telah memimpin ya ibadah kita malam ini sebagai host, dan sekiranya Bapak Ibu ada yang mau didoakan bisa langsung ya kirim di depan layar chat monitor atau bisa open mic dan menyampaikan, dan kita akan doakan ya saudara-saudara sekalian yang dalam pergumulan ya. Kita akan doakan supaya Tuhan ya. Ya, bagaimana Pak Frans Angki? Dan usaha yang akan dilakukan ke jalan. Ya, baik Pak Frans. Ya, Bapak Ibu kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan ya. Lalu kita akan nanti berdoa untuk permohonan doa-doa kita ya di malam hari ini. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sekalipun kami dalam lembah yang gelap, Engkau ada bersama kami. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati. Terima kasih Yesus, kami sungguh cinta Engkau. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Semua yang percaya katakan sama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa sampai selama-lamanya. Engkau dimuliakan, ditinggikan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Dengan segenap hati angkat suaramu bagi Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Amin, amin. Mari kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu. Oke, kita akan berdoa bersama-sama di malam hari ini. Haleluya, praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu, siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan biarkan aliran kuasa Tuhan mengalir atas tubuhmu. Dalam nama Yesus kami doakan malam ini, Kau sembuhkan Ibu Puspita, Kau sembuhkan Ibu Marta, Kau sembuhkan putrinya Mbak Ririn, Kau sembuhkan anak-anakmu yang hadir malam ini, Ibu Emma juga Kau sembuhkan, dalam nama Yesus. Ibu Indriani, menantunya Kau sembuhkan, Ibu Yeti, Pak Frans Angki juga sembuhkan, bersama istrinya sembuhkan, pekerjaannya Tuhan apapun, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Ibu Sonia Putirai, Ibu Puspita, Ibu Sian Liang, Tuhan sembuhkan dia bagian lehernya, bagian-bagian yang lain yang dia merasa ada terganjal, Tuhan sembuhkan kau malam hari ini, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan juga Alin, sembuhkan juga Ibu Meliawati, sembuhkan juga, oh Tuhan Ibu Debbie, sembuhkan juga Johan Cindy James, anak-anakmu, malam ini sembuhkan juga Ibu Sinta, sembuhkan siapapun yang hadir malam ini, Ibu Andri Marantika, sembuhkan dia, pulihkan kesehatannya. Teman-teman yang malam ini berhalangan hadir oleh karena terganggu kesehatannya, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berkati kebaktian besok pagi, Ibu Atanasia dan tim akan melayani, Tuhan memberkati, yang juga merayakan ulang tahun untuk anaknya di hari ini, demikian juga dengan Pak Brudi Brusalin, yang merayakan ulang tahun cucunya hari ini, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih, dan ini doa kami kepadamu, berkati ibadah besok siang, oh Tuhan berkati ibadah besok malam, Ibu Yeti dan tim kembali lagi akan melayani, Tuhan berkati semuanya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Percaya malam ini semua yang hadir, oh Tuhan yang nama-namanya sudah disebutkan, kuasa Tuhan sudah bekerja, sudah menyembuhkan engkau di malam hari ini. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Memberkati Bu Debbie, memberkati Alin ya. Terima kasih Pak John, Tuhan berkati Pak John. Mana, Koko mana? Terima kasih Pak John, terima kasih Bu Yeti. Ya, Terima sama-sama kasih Bu Bu Andri. Cinta, semuanya. Bu Puspita, Tuhan berkati ya. Bu Sonia, Tuhan berkati ya. Suster kita, Tuhan berkati. Terima kasih. Bu Yeti, Tuhan berkati. Bu Indriani, Pak Frans, Tuhan, terima berkati ya. kasih. Oke, Semuanya, Bu Sonia, Tuhan berkati Terima kasih semuanya Pak ya. John. Sama-sama Bu Yeti. Jangan lupa alarmnya Bu Yeti. Besok Iya. pagi ya. Oke, sambut berkat ya. Tuhan berkati semuanya. Oke, Tuhan berkati Bu Seliang, Tuhan berkati ya, cepat sembuh ya. Oke, Tuhan berkati semuanya. Cinta. Ya, amin. Tuhan berkati ya. Oke, God bless you. Salam buat semua di rumah Bu Indriani. Salam buat Chris dan Feli ya. Oke, Tuhan berkati. Juga untuk Riko dan istrinya, Ricky dan istrinya juga. Semuanya, Ita juga ya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin.